Hai, apa kabar sahabat MOU? Saat ini saya akan coba membuat tutorial tentang penggunaan Google Classroom yang beberapa minggu terakhir ini menjadi salah satu aplikasi yang banyak digunakan karena hampir semua kegiatan belajar mengajar baik di sekolah, di tempat perkuliahan itu dilakukan secara online ataupun tanpa bertatap muka secara langsung dengan guru ataupun dosen. Nah, tanpa berlama-lama saya akan langsung menjelaskan ya. Tentunya yang tahap yang pertama, jangan lupa teman-teman mendownload aplikasi Google Classroom ini. Oke, pada tutorial kali ini saya menggunakan dua akun Gmail atau dua akun email yang berbeda. Jadi seperti yang teman-teman lihat di sini. Yang pertama saya menggunakan email khusus MOU. Nah, ini masih kosong ya teman-teman. Yang selanjutnya sebagai contohnya sebagai mahasiswa ataupun murid, saya juga menggunakan email yang berbeda. Nah, kita mulai saja. Diibaratkan akun Susi Coba ini, saya menggunakan namanya Susi. Untuk Susi Coba ini kita ibaratkan dia sebagai seorang guru ya, guru ataupun dosen. Nah, di dalam aplikasi Google Classroom ini halaman pertama yang munculkan yaitu seperti ini ya. Jadi tampilannya berupa ada 3 garis di pojok sebelah kiri. Nah, itu berisi beberapa hal yang terkait dengan penggunaan teknisnya. Kemudian tulisan Google Classroom, kemudian ada tanda plus. Di situ ada pilihan join class atau create class. Nah, fungsinya kalau join class ini kita akan bergabung di sebuah kelas ataupun jika guru kita membuat kelas, contohnya misalnya pertemuan pertama tentang menjurai jaring. Nah, kelas code ini setelah kita peroleh, kita bisa menginputnya, bisa seperti ini. Tapi jangan sembarang ditaruh ya teman-teman, itu harus disesuaikan dengan code yang diberikan oleh guru kalian. Oke. Selanjutnya ada create class. Nah, kalau create class ini itu biasanya digunakan oleh guru. Contohnya misalnya membuat absensi ataupun membuat tugas yang harus dikerjakan oleh murid ataupun mahasiswa. Oke. Nah, sebagai contoh, jadi ibaratnya ini ya Bu Susi ya. Jadi Bu Susi membuat sebuah kelas, maka dia harus mengklik create class, kemudian mencentangnya I read and understand. Jadi ini bentuk konfirmasi saja bahwa kita menyetujui segala privacy dan security yang ada di aplikasi ini. Selanjutnya continue. Nah, di bagian ini create class, jadi ada create class required. Jadi kita dapat mencantumkan nama kelas. Jadi bisa saja sesuai mata kuliah atau mata pelajaran yang ada, yang umumnya kita
masuk. Jadi kita memberikan kuliah di kelas, misalnya mata kuliah, kita singkat saja ya, section ini kita bisa menambahkan contohnya pertemuan ke 1. Nah, bagusnya lagi dari aplikasi ini, maaf ya agak berisik. Room ini kita bisa tambahkan ya seperti biasa. Misalkan kalau biasanya pada saat tatap muka kita melakukan kuliah itu di ruangan 7, atau biasanya mata kuliah rancang bawah tangkap ikan ini kalau di kampus saya di ruang di ruang 7 ya, bisa juga ruang 7. Subjek kita bisa mencantumkan atau mengisinya dengan contohnya tema subjek yang akan dibahas. Jadi contohnya apa ya, menjurai jaring insang. Oke. Nah, setelah teman-teman selesai mengisi semua hal yang berkaitan dengan kelas, nama kelas, section, ruangan, subjek. Nah, selanjutnya kita langsung create atau tekan tombol create. Ya, kita tunggu ya. Oke, hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi yang tadinya kan di garis 3, ada garis 3 di pojok sebelah kiri atas, teaching itu masih kosong tadi ya. Nah, dengan kita membuat create class atau membuat kelas di aplikasi ini, maka kan muncul seperti ini, mata kuliah rancang bawah alat tangkap ikan ya. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, untuk panduannya untuk guru ataupun dosen, kita bisa mengecek contoh seperti ini, guru, dosen ataupun siswa, mahasiswanya di bagian bawah itu ada tulisan people. Nah, contoh seperti ini karena Bu Susi yang membuat kelas rancang bangun ini, sehingga di bagian teachers itu ada email dari guru tersebut. Sedangkan untuk student, ketika kelas code yang diberikan ini ada di bagian sini, di bagian bawah nih, di bawah. Ketika kelas code-nya di-sharekan, dibagikan ke mahasiswa dan mereka join kelas dan mengisi kelas code dengan kelas code mata kuliah rancang bangun, maka mereka akan secara otomatis tergabung dalam kelas mengajar mata kuliah rancang bangun alat tangkap ikan. Nah, kita pun bisa menambahkan contoh seperti ini lewat email untuk teachers. Kita dapat mengundang guru ataupun dosen yang lain melalui email.
yang dimiliki oleh masing-masing dosen tersebut atau guru tersebut. Selanjutnya untuk siswa juga ataupun mahasiswa, kita dapat menggunakannya juga lewat email bergabung. Nah, oke teman-teman, kemudian bagaimana cara mahasiswa ataupun siswa dapat bergabung di Google Classroom ini? Caranya sangat mudah ya. Tadi saya sudah katakan bahwa saya menyiapkan 2 email, jadi saya ibaratkan ya, siswanya atau mahasiswanya ini adalah akun email yang lainnya, jadi saya pakai email MBOK ya. Nah, tampilannya akan sama seperti awal dari pembuatan Google Classroom yang dimiliki oleh guru atau dosen tadi. Nah, yang menjadi pembedanya untuk join di kelas, seorang mahasiswa itu, kalau tadi gurunya create class, nah sekarang join class yang menjadi bagian siswanya. Nah, ini seperti saya bilang, jadi akan diminta secara langsung class code atau kode yang menjadi kelas online yang dibuat oleh guru atau pengajar tadi. Nah, ayo kita coba balik. Kita cara mengcopy class code di sini ya, di bagian general. Jadi ada title, description, section, room, subject, general. Nah, itu di bawahnya ada class code. Bagaimana cara kita mengkopinya? Kita bisa langsung mengklik agak lama di bagian class code-nya itu. Nah, secara langsung dia akan tercopy. Kemudian kita balik, kita kembali ke pelajar atau mahasiswa atau siswa, join class, dan selanjutnya kita masukkan, kita paste ya kelas code tadi. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita tinggal klik join. Jadi sangat mudah ya teman-teman. Nah, seperti ini. Secara otomatis kita akan masuk nih, mata kuliah rancang bangun alat tangkap ikan pertemuan ke-1. Seperti ini. Jadi coba kita cek kembali ya. Benar, jadi siswa, students bertambah jadi 1 orang. Nah, demikian juga kita juga bisa men-share class code ke student yang lain. Oke, tahap selanjutnya kita sebagai seorang guru tentunya akan membuat misalnya kita akan memberikan tugas kepada mahasiswa kita tinggal klik di bagian bawah classwork, kita tekan bulat, ini ada tanda bulatan, tekan tanda plus. Nah, di sini ada assignment, question, material, topik, reuse, post. Nah, kalau kita mau membuat tugas, kita akan memberikan tugas kepada anak didik kita. Nah, hal yang pertama yaitu tentunya kita harus membuat absensi terlebih dahulu. Jadi ibaratnya kita melakukan pertemuan ataupun tatap muka namun secara online. Nah, kita akan buat absennya. Caranya bagaimana? Kita pilih saja question, kita klik di bagian itu. Nah, bagaimana cara membuat absensi?
di bagian question ini next di bagian poin. Jadi poin ini tujuannya untuk memberikan nilai ketika mungkin akan memberikan tugas. Jadi range-nya yang paling tinggi adalah 100. Namun karena absen ini tidak ditujukan untuk menilai dalam range 1 sampai 100, maka akan kita pilih adalah bagian bawahnya, ungraded. Kemudian kita save. Nah, bagian due kita akan menentukan hari ataupun waktu yang menjadi batas pengisian absen ini. Contoh aja ya, misalnya tanggal 30. Oke. Di sini yang bagusnya lagi kita dapat menentukan batas waktu pengisian. Jadi kita bisa menentukan, contoh misalnya absensinya paling lambat jam 8. Nah, oke. 08.00 kita klik oke. Nah, ketika kita sudah mengklik 08.00 berarti lewat dari 08.00 kita dapat mengetahuinya secara langsung lewat aplikasi ini apakah mahasiswa ataupun siswa tersebut terlambat melakukan absensi ataupun melakukan absensi ataupun memasukkan tugas. Kemudian kita tambahkan topik karena mata kuliah rancang bangun alat tangkap ikan, kita bisa menginputnya, contohnya membuat simpul jaring. Oke, kita save saja. Jadi secara otomatis sudah ada di sini ya, membuat simpul. Kemudian untuk jawaban yang akan kita minta ataupun respon yang kita inginkan dari mahasiswanya ini kan biar mempermudah kita, jadi kita bisa memilihnya di sini apakah short answer ataupun multiple choice. Nah, kita coba pilih multiple choice. Jadi dia akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa merubahnya, jadi klik saja di bagian option 1, kita ganti dengan option hadir. Nah, sebagai opsi kita juga bisa menambahkan option kedua, namun karena yang kita butuhkan satu saja. Maksudnya kenapa? Biar ketika mahasiswa mengklik ataupun siswa mengklik hadir, jadi dengan otomatis kita dapat mengetahuinya bahwa mahasiswa itu berarti hadir. Kalau kita buat dua option, misalnya yang satunya hadir, yang satunya tidak hadir, ya otomatis kan kalau tidak hadir ya dua-duanya tidak diklik. Oke, lanjut. Selanjutnya tahap yang terakhir adalah kita klik pojok kanan bagian atas di samping titik 3 yang bertutur di samping kirinya. Tinggal ditunjuk. Nah, langsung jadi ya. Absensi pertemuan 1 kita klik di sini, coba kita cek. Nah, jadi coba kita cek lagi pertanyaannya. Absensi pertemuan 1, isilah kehadiran Anda. Mahasiswanya, daftar mahasiswanya akan muncul di bagian student answers ya. Oke, sekarang kita kembali ke mahasiswanya atau siswanya. Nah,
Yap, secara langsung akan muncul tugas ataupun instruksi yang sudah dikirimkan oleh guru ataupun dosen yang mengampu mata kuliah tersebut. Coba kita lihat tadi absensi pertemuan 1. Nah, jadi tampilnya kan seperti ini di Google Classroom-nya mahasiswa ataupun siswa. Bagaimana cara mengisinya? Nah, ini yang menjadi salah satu keunikan. Jadi mudah, kita tinggal klik aja hadir. Nah, dengan kita mengklik hadir, berarti kita sudah mengisi kehadiran dari kelas yang dibuat oleh dosen tadi. Kita klik turn in, submit. Ya, selesai. Langsung di sini jadi garis yang agak biru ini ketahuan ya. Jadi turn in ini yang hadir itu berapa orang saja. Jadi baru satu orang yang hadir. Jadi di sini tulis angka 1 ya. Jika sudah teman-teman yang lain juga yang sudah mengklik hadir ini, maka jumlahnya akan terangkum di bagian turn in ini. Nah, di bagian bawah ada add private comment. Jadi di bagian sini juga kita bisa memberikan komentar ataupun mungkin hal-hal yang akan ditanyakan kepada guru ataupun dosen yang membuat tugas ini. Jadi contohnya gini ya, selamat siang Bu Susi, maaf saya terlambat. Nah, kita langsung kirim. Jadi kita sebagai mahasiswa, kenapa kita terlambat ketika kita sudah mengklik hadir, terus mungkin agak telat, kita bisa menjelaskannya di kolom private comment back. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi agak mudah penggunaannya. Kita balik lagi di Google Classroom Guru Susi. Coba kita cek lagi apakah benar mahasiswa Mbok Wow ini sudah mengisi absensi. Nah, jadi Mbok Wow ini sudah keterangan turned in, maksudnya sudah melakukan pengisian absensi. Kalau tadi kan ini masih belum ada keterangan turn in yang warna hijau ini ya. Coba kita klik. Nah, ini dia, ada keterangan hadir yang sudah diklik oleh mahasiswa. Kemudian terdapat juga private comment. Nah, ada penjelasan, selamat siang Bu Susi, mau saya terlambat. Jadi contohnya Bu Susinya menjawab terima kasih. Oh, salah ya. Baik, terima kasih. Tetap semangat mengerjakan tugas. Tetap semangat kuliah dari rumah. Kirim. Nah, untuk mengkonfirmasi apakah kita sudah menerima keterangan kehadiran dari mahasiswa, contohnya sini wow, kita dapat mengklik return. Kita kembalikan ya, klik.
Oke, jadi mahasiswa tersebut dapat mengetahui, nah ini sudah berubah ya, sudah centang, berarti sudah terkonfirmasi oleh dosen yang bersangkutan. Coba kita cek di Google Classroom. Kiri ada 3 garis itu, ada bulatan warna merah, itu maksudnya notifikasi. Nah, notification kita dapat membukanya. Nah, si loading ya. Namun kita sudah dapat mengeceknya bahwa Bu Susi sudah sudah mengkonfirmasi kehadiran kita. Nah, kita pun dapat mengecek konfirmasi balik private comment dari dosen yang bersangkutan ataupun guru yang bersangkutan. Oke teman-teman, mudahkan penggunaannya. Semoga tutorial kali ini dapat membantu siswa, mahasiswa, guru ataupun dosen dalam mengerjakan tugas kita masing-masing, sekalipun harus kuliah, harus belajar mengajar dari rumah. Terima kasih.